Jumpa lagi dengan kami VIP Production Indonesia. Kali ini kami akan mengupas sosok Kiai Haji Maksum Jauhari atau Gus Maksum dan Pagar Nusa. Pondok pesantren dulunya tidak hanya mengajarkan ilmu agama dalam pengertian formal akademis, semisal ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu nahwu syara, sejarah Islam dan seterusnya. Pondok pesantren juga berfungsi sebagai padepokan, tempat para santri belajar ilmu kanuragan dan kebatinan agar kelak menjadi pendakwah yang sangat tangguh, tegar, dan tahan uji. Para kiainya tidak hanya alim tetapi juga sakti mandraguna. Para kiai dulu adalah pendekar pilih tanding. Akan tetapi belakangan ada tanda-tanda surutnya ilmu bela diri di pesantren. Berkembangnya sistem klasikal dan materi yang padat ditambah euforia pembentukan standar pendidikan nasional membuat definisi pesantren kian menyempit, yang akhirnya melulu sebagai lembaga pendidikan formal. Para ulama pendekar merasa gelisah, seperti Haji Suharbillah, seorang pendekar dari Surabaya yang gemar berorganisasi, menemui Kiai Haji Mustafa Bisri dan menceritakan kekhawatirannya akan nasib para pendekar. Mereka lalu bertemu dengan Kiai Haji Agus Maksum Jauhari Lirboyo alias Gus Maksum yang memang sudah masyhur di bidang bela diri. Nama Gus Maksum memang selalu identik dengan dunia persilatan. Pada tanggal 12 Muharram tahun 1406 Masehi, bertepatan pada tanggal 27 September 1985, berkumpullah mereka di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang khusus mengurus pencak silat. Musyawarah tersebut dihadiri tokoh-tokoh pencak silat dari daerah Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, serta Cirebon. Bahkan dari Pulau Kalimantan pun berkenan hadir. Musyawarah berikutnya diadakan pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tempat berdiam sang pendekar yaitu Gus Maksum. Dalam musyawarah tersebut disepakati pembentukan organisasi pencak silat Nahdlatul Ulama bernama Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama atau disingkat Pagar Nusa, yang merupakan kepanjangan dari pagarnya Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia. Kontan para musyawirin pun menunjuk Gus Maksum sebagai ketua umumnya. Pengukuh Gus Maksum sebagai ketua umum Pagar Nusa itu dilakukan oleh ketua umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Rois Am Kiai Haji Ahmad Siddiq. Gus Maksum lahir di Kanigoro Keras, Kediri pada tanggal 8 Agustus 1944. Salah seorang cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Semasa kecil ia belajar kepada orang tuanya Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Ia menempuh pendidikan di SD Kanigoro tahun 1957, lalu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya ia lebih senang mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat, tenaga dalam, pengobatan, dan kejadukan. Sebagai seorang kiai, Gus Maksum berperilaku sangat nyeleneh. Menurut adat kebiasaan orang pesantren, penampilannya yang nyentrik, dia berambut sangat gondrong, jenggot dan berkumis lebat. Kain sarungnya hampir mendekati lutut, selalu memakai bakia. Lalu seperti kebiasaan orang-orang jaduk di pesantren, Gus Maksum tidak pernah makan nasi alias ngerowot. Uniknya lagi, beliau suka memelihara binatang yang tidak umum. Hingga masa tuanya Gus Maksum memelihara beberapa jenis binatang seperti berbagai jenis ular dan unggas, buaya, kera, orangutan, dan sejenisnya. Di kalangan masyarakat umum, Gus Maksum dikenal sakti mandraguna. Rambutnya tak mempan dipotong. Konon hanya ibundanya yang bisa mencukur rambut Gus Maksum. Punya kekuatan tenaga dalam dan luar biasa, dan mampu mengangkat beban seberat apapun, mampu menaklukkan jin, kebal senjata tajam, dan tidak mempan disantet. Di setiap medan laga dalam dunia persilatan juga dikenal istilah sabung. Tak ada yang mungkin berani berhadapan dengan Gus Maksum, dan kehadirannya membuat para pendekar aliran hitam gelagapan.
Karisma Gus Maksum cukup untuk membangkitkan semangat pengembangan ilmu kanuragan di pesantren melalui Pagar Nusa. Sebagai jenderal utama Pagar NU dan Pagar Bangsa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama. Namun, beliau tak pernah terlibat politik praktis, tak kenal dualisme atau dui fungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum menjadi komandan penumpas PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama di Karisedenan Kediri. Ketika Nahdlatul Ulama bergabung dengan P3 maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi jurkam nasional yang menggetarkan podium. Namun dirinya tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif. Gus Maksum wafat di Kanigoro pada 21 Januari 2003 dan dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.